Benarkah suatu pusaka ataupun penjamasan itu akan baik, akan meningkat, akan positif pada malam satu suro? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semuanya? Jumpa lagi bersama saya ya. Di video kali ini kita ngobrol santai saja ya. Mengenai yang akan kita alami nanti, yaitu apa? Kita akan melewati malam satu suro. Di Jawa kan ada yang namanya suro begitu ya. Ini sebenarnya adalah malam tahun barunya Islam. Itu hal yang baik ya, hal yang paling indah menurut saya. Nah, ada beberapa budaya ya yang mengatakan bahwa ketika malam satu suro itu seseorang jika mengamalkan ilmu ya, kemudian melakukan tirakat, melakukan ruatan untuk dirinya sendiri ataupun orang lain ya, itu akan menunjukkan dan meningkatkan energi di dirinya ataupun suatu benda. Makanya banyak orang yang melakukan penjamasan di malam satu suro. Benarkah suatu pusaka ataupun penjamasan itu akan baik, akan meningkat, akan positif pada malam satu suro ya? Saya akan jelaskan lengkap pada saudaraku semuanya. Sebelum kita bahas mengenai penjamasan ataupun ritual-ritual ya, saya ingat mbah saya pernah mengatakan gini, malam satu suro itu saya dilarang untuk pergi kemanapun, dilarang, disuruh di dalam rumah ya, disuruh di dalam rumah. Takutnya ada sesuatu, takutnya nanti terjadi celaka, takutnya ini dan ini. Saya bertanya-tanya pada waktu saya masih kecil, kenapa sih mbah saya, bahkan ibu saya, malam satu suro itu jangan kemana-mana. Bahkan ketika saya sudah sedikit besar ya, SD, SMP begitu, banyak toko yang tutup pada malam satu suro. Pertanyaan besar ini, seberapa menakutkan sih? Seberapa misterinya sih malam satu suro itu? Ternyata ketika kita bicara dengan sejarah ya, ketika malam satu suro itu adalah malam tahun baru Islam ya. Tahun baru itu kita diwajibkan itu berpikir, merenungkan diri kita ya. Satu tahun yang lalu kita melakukan apa begitu? Satu tahun yang lalu kita itu berbuat apa, itu kita harus renungkan betul-betul. Bahkan dari Nabi Muhammad SAW mengatakan, orang yang beruntung adalah orang yang bergerak ke arah yang positif, berbeda dengan tahun yang lalu ya. Orang yang rugi adalah orang yang dirinya semakin negatif ya daripada tahun yang lalu. Jadi kita harus ada perubahan, kita renungkan apa yang buruk, apa yang positif di dalam diri kita renungkan betul, dan itu dilakukan pada malam satu suro. Nah, ketika malam satu suro, mbah-mbah kita ya melarang kita keluyuran dilarang. Karena apa? Lebih baik kalian ibadah. Betul atau tidak? Benar kan? Kita renungan, kita merenung diri ya, kita merenung tentang diri kita, tentang apa yang terjadi kemarin, apa yang positif, apa yang negatif. Kita merenung, rata-rata kita ibadah ya, kita zikir, kita mohon ampun dan lain sebagainya. Makanya jangan keluar di malam satu suro, itu tujuannya untuk itu, biar kamu, kita, kalian ya semuanya bisa ibadah ya. Kita renungkan diri kita, itu yang harus dilakukan ya. Tapi ketika budaya itu terus berulang pada malam satu suro, jalan-jalan sepi, banyak orang yang ibadah, itu baik. Tapi mungkin ada pemikiran orang yang tidak baik. Kok tambah angker ya? Kok tambah banyak kejahatan keluyuran karena jalannya sepi? Kok terjadi ini, akhirnya sepi sekali. Ya, itu yang terjadi. Ya, mungkin salah penafsiran kita. Ya, kita sebagai manusia, kita berpikir banyak orang ibadah di rumah, jalannya sepi, kita berpikir angker nih. Malam ini itu malam angker, itu salah besar. Ya. Kalau dikatakan malam satu suro ketika kita ruatan, iya memang itu malam adalah malam yang bagus untuk kita membersihkan diri ya, diri kita, rumah kita,
perilaku kita, entah itu ageman kita dan lain sebagainya. Ini adalah penjelasan yang wajib kalian dengarkan betul agar kita tidak salah paham ya. Malam satu suro banyak orang yang tidak bekerja karena takut, karena terjadi sesuatu ya, nanti takutnya ada sesuatu gaib yang mengganggu dan lain sebagainya. Itu salah besar. Malam satu suro adalah malam untuk menunjukkan kita itu layak berubah atau tidak. Nah, berbicara mengenai kita merawat diri ya, terkadang kita juga melakukan perawatan ataupun pembersihan terhadap benda spiritual, benda warisan keluarga, contohnya adalah pusaka, mustika dan lain sebagainya. Apakah itu boleh? Boleh, asalkan kita berdoanya tetap kita ke Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan. Jangan kita berdoa untuk si benda mati ini, itu tidak ada gunanya, sesat sekali ya. Dan juga niat kita hanya untuk membersihkan, meningkatkan energinya agar bermanfaat untuk kita. Itu yang penting ya. Oke, besok akan saya bahas mengenai 3 pusaka ataupun 3 benda yang wajib kalian bersihkan ketika malam satu suro ya. Apa itu? Besok tunggu video selanjutnya. Untuk itu silakan subscribe dan follow Instagram saya dan TikTok saya ya, agar kita semuanya bisa share ilmu yang bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.